antara adab seorang pelajar yang sedang menuntut ilmu adalah iltimasul faidah, mencari faidah-faidah manfaat haitsu kanat, dimanapun dia berada, tanpa pandang bulu. Jika itu adalah suatu faidah yang berkaitan dengan ilmu agama, maka dia tidak segan-segan untuk mengambilnya. Qala Sayyiduna al-Imam Idrus ibn Umar al-Habasyi nafa'allahu bih. Al-Imam Al-Habib Idrus bin Umar al-Habasyi nafa'allahu bih, beliau mengatakan, yanbaghi lis-saliki ay ya'khudha al-fa'idata al-'ilmiyyata wal adab al-hasanata asy-syar'iyyah min haitsu wajadaha. Yanbaghi, seyogianya, disadiki, bagi orang yang menempuh jalan dalam menuntut ilmu. Ya, kita ini salik namanya. Kita ini semua namanya salik, orang yang sedang berjalan menuntut ilmu. Seyogianya bagi orang yang seperti kita ini, an ya'khudzal faidatal ilmiyah, hendaknya ia mengambil faidah keilmuan dan adab-adab yang baik yang syar'i, min haitsu wajadaha, dari arah mana ia menjumpainya. Jadi dari arah mana saja ia menjumpainya, dari tempat mana saja ia menemuinya, maka dia mengambil faidah ilmu tadi, mengambil adab yang baik yang syar'i tadi. Min qaribin, baik dari orang yang dekat, au ba'idin, atau orang yang jauh. Ulama yang ada di kampung ya kah yang dekat, atau ulama yang ada datang dari jauh kah? Yang jelas jika itu ada manfaat dan faidahnya, dia akan mengambilnya. Au rafi'in au wadhi', atau dari orang yang tinggi kedudukannya, au wadhi', atau orang yang rendah, au zahirin, atau orang yang terkenal, au khamilin, atau orang yang mastur, tidak terkenal. Pokoknya jika itu adalah manfaat keilmuan, dia tidak sungkan-sungkan untuk mengambilnya. Wala yataqayyadu biqaidir ru'unati wal 'adah, dan tidak seyogianya ia yataqayyad, yaitu terbelenggu, terikat, biqaidir ru'unati wal 'adah, dengan ikatan ar-ru'unah, kesembronoan, wal 'adah, dan kebiasaan. Maksudnya apa? Ikatan kesembronoan, sembarangan, dan adat, artinya ketika dia mendapat permasalahan agama, maka dia menghukumi dengan pendapatnya sendiri, artinya dengan kesembronoannya, keteledorannya, kebodohannya. Menurut saya sih boleh-boleh saja, kan suka sama suka, jadi tidak dihukumi riba. Gak apa-apa kamu minjam uang 10.000, nanti bayarnya 15.000, yang penting sama-sama suka, menurut saya. Nah, ini ru'unah namanya, ru'unah, sembarangan. Karena apa? Kebodohan yang ada pada dirinya, tidak mau bertanya kepada ulama, seakan-akan agama milik dia. Jadi dia semaunya mengatakan menurut saya. Orang bertanya kepadamu bukan menurut kamu, tapi menurut Allah dan Rasul, menurut para ulama-ulama. Jangan menurut saya. Kami tidak menanyakan ilmu kamu. Kami tidak bertanya di dalam agama ini tentang pendapat kamu. Siapa kamu? Kan begitu logikanya. Wal adah, dan adat, kadangkala menurut dengan adat kebiasaan orang. Mulai baharia kita ini sudah berselaman laki-laki non binian, kenapa baik? Kenapa guru ini hanya menyampaikan gerbulih? Mulai bahari sudah mereka itu. Nah, ini adat namanya. Kembali ke adat akhirnya, karena kebodohannya, keliru besar itu. Sering orang seperti itu. Mulai baharia orang ada berkerudungan, naik keluar rumah. Ini benar kisahnya, pulang wajib berkerudung apa-apa. Mulai baharia orang kan ada cadaran, nah cadaran pulang wajib ini. Nah, ini nih adat ini. Orang
agama ya kembalinya ke agama, ke Al-Quran, ke Al-Hadith, ke ijtihadnya para ulama, kiasnya para ulama, bukan kembali kepada adat kebiasaan, bukan kembali kepada kebiasaan leluhur atau nenek moyang. Salah. Wa tamna'uhu nafsuhu minat talaqqi, dan tidak seyogianya nafsunya mencegahnya minat talaqqi, daripada menjumpai ilmu, mimman la yakunu lahu dzikrun wala syuhrah, dari orang yang tidak ada baginya itu zikrun, disebut-sebut, wala syuhrah, dan tidak pula ketenaran. Artinya jangan sampai dirinya mencegahnya mengambil ilmu dari orang yang mastur, yang tidak pernah disebut-sebut, tidak pernah dikenal atau tersohor, wala situn, dan tidak punya reputasi. Artinya orang ini humul, tidak masyhur, tidak terkenal, ya. Lalu kita tidak mau mengambil ilmu darinya, salah besar itu, salah. Nah, kalau guru-guru terkenal dia datang, tapi amun kada terkenalnya kada mau. Kalau orang yang top, apalagi pengikutnya banyak, dia mau belajar. Tapi kalau yang tidak masyhur, gak mau dia. Nah, begitu. Padahal tidak semestinya itu dilakukan oleh talibul ilm. Ada kalanya orang itu humul, mastur, tidak terkenal, tapi lebih alim, lebih takwa, lebih saleh daripada yang terkenal. Fa inna fa'ila hadza minal jahilin al-ghafilin amma warada fil khabar. Maka sesungguhnya orang yang melakukan ini termasuk dalam golongan orang-orang yang jahil, yang lalai amma warada fil khabar, dari apa yang telah datang di dalam khabar atau riwayat. Apa yang ada di dalam khabar atau riwayat? Al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah itu adalah sesuatu yang hilang dari seorang mukmin. Haitsu mawajadaha iltaqataha. Maka dimanapun dia menemukannya, ia berhak untuk mengambilnya. Artinya hikmah itu adalah bahagian sesuatu yang hilang dari diri kita. Di mana kita menemukan hikmah itu, kita ambil. Ini adalah sesuatu yang hilang dari saya harus ambil dan kembalikan ke dalam hati saya. Begitu. Walaupun hikmah dan ilmu itu kita temukan dari orang yang tidak terkenal, ataupun dari orang yang terkenal. Walaupun kita temukan dari orang yang jauh dari kita, atau yang dekat dengan kita, bahkan dari orang gila sekalipun, jika itu adalah hikmah. Khudhil hikmata walau min afwahil majanin. Ambil hikmah walaupun keluar dari mulut-mulut orang gila, selama itu adalah ilmu pengetahuan yang berharga, bermanfaat, ambil. Orang yang pilih-pilih, wah ini kada terkenal, kada aku belajar lawannya. Nah ini baru terkenal nih, sering muncul di YouTube sama di TV, mau hadir. Ini orang termasuk orang jahil. Karena apa? Dia tidak mengetahui hikmah atau ilmu yang hilang dari dirinya itu. Kadangkala dia tidak menemukannya kecuali dari orang yang mastur, sehingga ia tetap kehilangan akan hikmahnya itu, karena dia tidak mau belajar dari orang yang mastur itu, hanya ingin belajar dengan orang yang terkenal saja misalnya. Ini orang jahil, kata beliau, karena dia tidak tahu hikmah dan ilmu yang hilang darinya itu bisa jadi ada di orang yang mastur itu, sementara dia pilih-pilih. Ini masalah hikmah, ini masalah hikmah. Wa amma qala ba'du ahli hikmah, dan dia lalai dari apa yang dikatakan oleh sebahagian ahli hikmah. Unzur ila ma qala wa la tanzur ila man qala. Pandanglah kepada apa yang dikatakan. Wa la tanzur, dan jangankah kamu memandang ila man qala, kepada orang yang mengatakan. Kalau itu baik,
ambil perkataannya, walaupun yang mengatakannya bukan orang baik, walaupun yang mengatakannya orang gila, bahkan jika itu baik, ambil. Ada orang gila duduk-duduk lalu bicara, Saddam sudah taubat, dunia hendak kiamat, misalnya. Kita dengar, ambil pelajaran dari dia. Ya Allah, bujur jerinya, Saddam sudah bertaubat. Begitu banyak dosa dan maksiat yang selama ini aku perbuat. Kapan lagi aku bertaubat? Sementara umur semakin hari semakin berkurang. Hembusan nafas yang keluar dari hidung memanggil dan mengajak saya ke kuburan. Betul kata dia, mumpung hari belum kiamat, mumpung matahari masih terbit dari ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat, nanti ada waktunya matahari terbit dari ufuk barat dan tidak akan terbenam lagi. Di saat itulah pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak diterima lagi taubat siapapun pada hari itu. Na'udzubillah. Nah, kalau kita bisa mengambil hikmah dari orang itu, dari orang gila tadi, maka hampir semua alam sekitar kita ini mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita. Cuman kadang kita yang tidak pernah mau menyadarinya, atau kita yang kadang-kala menganggap sepele dan memandang sebelah mata. Jangan didari, itu orang gila. Nah ini kadang-kala ada hikmahnya, ada baiknya yang dikatakan oleh orang gila itu. Wahukia, dan diceritakan an Abil Bakhtari, dari Abil Bakhtari, Abil Bakhtari pakai kha lah, dari Abil Bakhtari, annahu kana yaqul, bahwasanya beliau itu mengatakan, la an akuna fi qaumin a'lama minni ahabbu ilayya min an akuna fi qaumin ana a'lamu minhum. Sungguh aku berada di dalam kaum, kelompok orang banyak, a'lama minni, yang lebih alim daripada saya, ahabbu, lebih saya sukai, ilayya, kepada saya, min an akuna, daripada saya berada fi qaumin, dalam kelompok kaum, golongan, ana a'lamu minhum, yang aku lebih alim dari mereka. Aku lebih suka duduk berkumpul dengan orang-orang yang mereka lebih alim daripada saya, ketimbang duduk-duduk berkumpul dengan orang yang saya lebih alim dari mereka. Kenapa? Li'anni in kuntu a'lamahum lam astafid, karena sesungguhnya jika aku lebih alim daripada mereka, aku tidak mendapatkan faedah apa-apa. Ini perhatikan bagaimana orang-orang terdahulu itu haus dengan ilmu, padahal Abul Bakhtari ini sudah alim besar. Itu beliau masih haus ingin mencari faedah keilmuan, sehingga jika aku berkumpul dengan orang yang aku adalah paling alim di kalangan mereka, saya tidak dapat faedah ilmu apa-apa, kata beliau. Wa idza kuntu ma'a man huwa a'lamu minni istafattu, dan jika aku bersama orang yang lebih alim dariku, istafattu, aku bisa mengambil faedah. Begitulah orang-orang besar seperti beliau ini dijadikan panutan, dijadikan tokoh agama, dan ilmunya diambil oleh para santri-santri. Dulunya beliau begini, dulunya mereka seperti ini, mencari hikmah kemana-mana, mencari faedah ilmu kemana-mana. Begitu. Al-Habib Abdullah Al-Aidrus pernah mengatakan, kuntu astamiddu min kulli syai'in fasara kullu syai'in yastamidduna minni. Dulu, kata Habib Abdullah Al-Aidrus, aku mencari segala faedah itu dari segala sesuatu. Pokoknya aku mencari faedah ilmu, mencari hikmah dari setiap sesuatu. Maka sekarang jadilah setiap sesuatu yang mencari faedah dariku, kata beliau. Begitu logikanya. Kalau dibandingkan dalam urusan keduniaan, orang yang kaya raya, yang sugih itu tidak langsung jadi orang sugih. Dia dulu jadi buruh,
jadi tukang ojek, jadi macam-macam, lalu terkumpul duit, akhirnya pemodal, sukses, berhasil, sampai akhirnya sugih, punya perusahaan seorang berisi karyawan. Akhirnya apa? Setelah dia sukses seperti itu, orang-orang yang datang kepadanya, ada yang minta duit, ada yang minta proposal, ada yang mengambil gaji. Ini logika dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan akhirat. Kalau dunia aja bisa diraih dengan perjuangan, lantas akhirat kamu tidak mau berjuang, begitu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat jauh lebih baik untukmu daripada dunia. Dunia aja perlu pengorbanan, masa akhirat tidak? Jadi jangan malas untuk belajar menuntut ilmu agama, kemanapun dan dimanapun. Belajar, ambil pulpen, ambil kertas, catat faedah ilmu yang didapat, begitu. Watta'lilu bighairi hadza ahsan. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan watta'lilu bighairi hadza ahsan, dan beralasan dengan selain ini ada yang lebih baik. Tadi kan alasan beliau Abul Bakhtari, kalau aku duduk dengan orang yang lebih alim dariku, aku dapat faedah. Tapi kalau duduk dengan orang yang aku lebih alim dari mereka, aku gak dapat faedah apa-apa. Ada, kata beliau, alasan yang lebih baik daripada itu. Apa? Wahwa annahu, ia adalah bahwasanya idza kana a'lama minhum, apabila beliau ini lebih alim daripada mereka yang ada di sekitarnya, taqalladal umural khatirata, maka berarti beliau telah memikul, telah mengalungkan di lehernya al-umural khatirata, perkara-perkara yang berbahaya, wa usnidat ilaihi, dan disandarkan kepadanya al-khutubul mudirratu, yaitu musibah-musibah yang membahayakan, allati la'allahu, yang kemungkinan besar, khutub itu artikan beban aja, beban-beban yang membahayakan, allati la'allahu, yang kemungkinan barangkali beliau la yakmulul qiyamu biha, tidak sempurna dalam melaksanakannya, wala ya'manu minal wuqu'i fi atabiha, dan tidak akan aman daripada terjerumus fi atabiha, di dalam kerusakannya. Maksudnya apa? Artinya, jika aku duduk di tengah-tengah orang yang aku lebih alim dari mereka, maka akhirnya nanti urusan keagamaan yang sangat berisiko ini disandarkan kepada saya. Artinya aku berisiko sekarang. Jika ditanya tentang keagamaan, aku akan menjawab, karena aku yang paling alim di antara mereka. Sementara yang lain tidak akan berani menjawab. Nah, di saat aku menjawab, di sini aku telah melakukan sesuatu yang sangat berisiko. Kalau benar jawabanku, aku selamat di akhirat. Tapi kalau salah, akhirnya mereka semua nanti akan mengamalkan jawabanku yang salah itu. Berarti khawatir aku akan terjerumus dalam azab. Ini alasan lebih baik, kata beliau, ketika duduk di hadapan orang-orang yang dia lebih alim daripada orang-orang itu. Karena apa? Dia sekarang telah memikul beban yang berat. Sebab mereka orang-orang itu nanti akan kembali ke dia. Maka dia yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berat itu, yang kemungkinan bisa benar dan kemungkinan juga bisa salah. Nah, ini adalah salah satu alasan kenapa kadang orang-orang besar, para ulama itu tidak berani duduk di tengah-tengah orang yang di bawahnya, karena dia yang menjadi sorotan saat ini. Karena dia usnidat ilaihil khutubul mutirrah, disandarkan kepadanya segala beban-beban yang membahayakan, karena ini urusan yang berkaitan dengan agama. Kalau salah dalam urusan dunia itu tidak ada apa-apa, tapi kalau sudah keliru dalam urusan keagamaan itu menyangkut sampai akhirat. Keliru dalam beragama, kelirunya sampai akhirat. Ini yang membahayakan. La'allahu la yakmulu al-qiyamu biha, barangkali dia tidak bisa sempurna untuk melaksanakan
urusan-urusan itu tadi. Wala ya'manu minal wuqu'i fi 'atabiha, dan dia tidak mungkin juga merasa aman daripada terjerumus di dalam kerusakannya, kesalahannya. Bisa benar, bisa salah. Yang jelas orang lain tidak akan berani karena orang memandang dia yang paling alim. Maka jawaban ada pada dirinya. Ini untuk masalah akhirat ini. Ini berisiko. Nah, itu yang kadangkala membuat dia ketakutan duduk di tengah-tengah orang yang dia lebih alim daripada mereka. Wa idza kanu a'lama minhu, dan jika ternyata mereka orang-orang yang duduk di sekitarnya itu lebih alim dari dia, artinya banyak aja ulamanya yang lebih alim daripada dia, dia duduk berkumpul bersama mereka, intafa anhu dzalikal mahdhuru, tentunya tidak akan ada dari dia dzalikal mahdhuru, hal-hal yang dikhawatirkan itu. Artinya tidak terlalu berisiko besar. Jika muncul pertanyaan yang rumit, tentu orang tidak akan mengarahkan pertanyaan itu ke dia. Masih banyak yang alim, dan orang alim yang lain aja yang jawab, saya nggak berisiko. Begitu. Saya enggak berisiko. Wa amina minal khaufi fi awaqibil umur, dan dia akan aman daripada kekhawatiran, ketakutan fi awaqibil umur, di kesudahan perkara-perkara. Artinya di kemudian, di setelah ini saya tidak akan berisiko apa-apa. Kenapa? Karena jika ada pertanyaan yang rumit dan sulit, ada kok ulama yang lebih alim dari saya, ada ustaz yang lebih pintar dari saya, ada habib yang lebih alim dan banyak ilmunya dari saya, ada syekh yang lebih soleh daripada saya misalnya, biar mereka yang jawab. Nah, ini lebih aman daripada duduk di hadapan orang-orang yang saya lebih alim dari mereka. Karena kalau ada pertanyaan yang rumit, pasti ke saya larinya. Kalau saya keliru jawab, bahaya nanti saya di akhirat. Ini kadangkala yang menjadi alasan dari sebahagian ulama, mereka takut duduk di hadapan orang-orang yang dia lebih alim dari mereka. Tapi kalau duduk di hadapan ulama-ulama besar yang mereka lebih alim dari dia, itu tidak terlalu berisiko, bahkan tidak berisiko. Intafa anhu dzalikal mahdzur, tidak ada dari dirinya dzalikal mahdzur, hal-hal yang dikhawatirkan itu, yang ditakuti itu, enggak ada. Dan dia aman daripada terjerumus di dalam kesudahan-kesudahan al-umur, itu urusan-urusan agama tadi. Intaha. Wa qala sayyidina al-qutb Abdullah ibnu Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu, dan berkata Sayyidina al-Qutb al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad radhiyallahu anhu, kata Imam Abdullah al-Haddad, la yuftahu ala ahadin fil ilmi, tidak akan dibukakan atas seseorang dalam suatu keilmuan, hatta yatlubahu, sehingga ia mencarinya, wa ya'taqida, dan sehingga ia meyakini annahu khaliyun minhu, bahwasanya ia kosong darinya, dari ilmu itu. Nah, ini termasuk adab seorang salik, seorang penuntut ilmu. Jika ia ingin mendapatkan suatu ilmu, maka dia harus mencari ilmu itu. Hendak paham tentang ilmu fikih, ya harus kamu cari ilmu fikih itu. Tidak bisa kalau tidak dituntut. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam menuntutnya dia harus meyakini bahwa dirinya kosong dari ilmu itu. Katakan fikih tadi, berarti dia harus merasa bahwa dirinya kada bisa ilmu fikih. Begitu. Tauhid sama. Jika ingin mendapatkan ilmu tauhid, dibukakan baginya dalam ilmu tauhid, dia harus menuntutnya. Gak mungkin hanya dengan berpangku tangan menjadi ahli tauhid, hanya dengan duduk-dudukan ngobrol gak karuan jadi ahli fikih. Gak bisa, harus dituntut. Dan dalam menuntutnya kamu harus meyakini bahwa kamu nol, kosong, tidak punya apa-apa daripada ilmu yang kamu tuntut itu. Ketika akan mempelajari ilmu tauhid, kamu jangan membawa tauhid yang ada pada dirimu. Artinya ilmu yang pernah dulu kamu pelajari, kosongkan dulu, baru kamu datang dan belajar dengan ahlinya. Insya Allah kamu akan jadi alim. Tapi kalau hendak belajar
tetapi yang ada pada dirinya tidak dikosongkan, akhirnya ketika duduk mendengar keterangan gurunya yang baru dia belajar dengannya itu, akhirnya dibanding-bandingkan dengan yang ada pada dirinya, lalu kemudian gagal menuntut ilmu. Banyak yang kayak gitu. Logikanya, jika kita ingin pergi ke sumur menimba air, maka bawalah ember yang kosong, jangan membawa ember berisi. Mau ember berisi dibawa ke sumur, kenapa anak dituang lagi? Ya akhirnya nggak dapat apa-apa. Ada aja banyunya nak mencibuk ember, apa yang mau dituang? Kosongkan dulu, tampung dulu di dalam drum, baru kamu bawa ember kosong ke sumur. Insya Allah kamu akan dapat air dari sumur itu. Begitu. Lianna al-madhahir ad-dunyawiyyah qad tanqusu min al-madhahir al-ukhrawiyyah. Karena sesungguhnya mazhar, lambang-lambang dunia ini sungguh terkadang ia itu mengurangi daripada mazhar-mazhar akhirat. Kadang ketika seseorang merasa memiliki sesuatu, terutama yang berkaitan dengan dunia, dia merasa terkenal, dia merasa memiliki kelebihan, ini akan mengurangi daripada mazhar ukhrawiyah, mazahir al-ukhrawiyah, itu lambang-lambang akhirat. Artinya dia tidak akan mendapatkan akhirat jika dia merasa seperti itu. Jika dia merasa punya ilmu, punya kelebihan dan lain sebagainya, lalu menuntut ilmu kepada orang lain, itu tetap ada di hatinya, dia tidak akan mendapatkan ilmu dari orang lain itu, sehingga akhiratnya nol. Ya hanya itu yang dia dapat. Itulah li'annal madhahirat dunyawiyata, karena sesungguhnya mazhar-mazhar dunia, lambang-lambang keduniaan ini qad tanqusu, terkadang mengurangi minal madhahiril ukhrawiyah, daripada lambang-lambang akhirat, penampakan-penampakan akhirat, sudah lambang-lambang akhirat. Jadi kalau seseorang merasa memiliki sesuatu, apalagi yang berkaitan dengan dunia, maka sungkan, gengsi dan enggan baginya untuk menuntut akhirat. Nah ini nih sebab seseorang terhalang daripada menerima ilmu pengetahuan. Merasa dirinya terpandang, aku ini kan pejabat, masa datang kepada orang itu, dia kan cuma guru agama biasa. Nanti kalau aku datang ke sana, karena akhirnya aku dianggap remeh sama orang. Kadangkala perasaan seperti ini yang menghalangi dia untuk menuntut ilmu kepada guru-guru tadi. Biar buka majelis ke dosa hadir ke sana apa-apa juga. Dan aku hadir ke sana karena masyarakat menganggap aku biasa-biasa aja. Tapi karena tambah datang guru-guru yang terkenal, apalagi yang sudah jadi artis, hanya residen mau bercungul di situ. Nah kalau ini sekali berlon aku sama-sama terkenal, nah ini bahlul ini, nggak akan mendapat ilmu akhirat. Ya kayak gini nih. Nah, punya giliran guru-guru kampung aja yang mau datang. Abun yang sudah kelas selebriti, yang terkenal, yang lancak di YouTube, kasetnya dijual di setengah, tulakamnya jual tuh. Ini yang kayak gini nih, ini yang dimaksud Imam Abdullah Al-Haddad tadi. Di annal madhahir ad-dunyawiyah qad tanqusu min al-madhahir al-ukhrawiyah. Karena sesungguhnya mazhar-mazhar pemandangan dunia ini terkadang mengurangi daripada mazhar lambang-lambang pemandangan akhirat. Intaha. At-takhaffufu min at-ta'ami wal manam, dan di antara adab talibul ilm adalah at-takhaffuf, meringankan diri daripada makanan dan minuman. Artinya tidak banyak makan dan tidak meringankan diri min at-ta'am, daripada makanan, wal manam, dan tidur. Tidak banyak makan, minum, dan tidak banyak tidur. InsyaAllah kita akan lanjutkan nanti di pelajaran yang akan datang mengenai adab talibul ilm yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan ke dalam hati kita kesungguhan dan semangat dalam menuntut ilmu, sehingga kita selalu mengambil faedah-faedah ilmiah dan hikmah-hikmah dimanapun dia berada.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita ikhlas dalam menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita baca doa akhir majelis, kita mintakan kepada beliau Al-Habib Muhammad bin Umar bin Hud As-Segaf. Beliau salah seorang kerabat kita di Hadramaut sana. Karena dulu datuk-datuk kita, beliau asal muasal dari Hadramaut. Tempat tinggal mereka di daerah Sewun, yaitu sekampung dengan Al-Habib Ali Al-Habsyi, pekarang Maulid Simtud Duror. Bahkan datuk-datuk kita dahulu sudah ada sebelum Habib Ali Habsyi menempati kota Sewun. Artinya kota Sewun itu dikenal dulu dengan kota Al-Toha bin Umar As-Safi As-Segaf. Mereka lah para sadah Alawiyin, para dzurriat dan keturunan Nabi yang pertama kali menempati bumi Sewun Hadramaut atas permintaan raja yang bernama Sultan Badruddin Abu Tuwairik Al-Kathiri. Minta kepada orang-orang Hadramaut, orang-orang Tarim, untuk dikirim salah seorang Ahlul Bait ke kampung halaman mereka. Begitulah orang-orang terdahulu itu menginginkan agar di kampungnya itu minimal satu orang dzurriat Nabi. Kalau di kampung itu nggak ada dzurriat Nabinya, gelap, kacau itu kampung. Tapi kalau ada dzurriat Nabi, setidaknya satu orang saja, insya Allah kampung itu dinginan aja. Jadi di Sewun itu Sultan Badruddin Abu Tuwairik Al-Kathiri. Al-Kathiri itu ya datunya membuat Al-Kathiri. Di Banjar jadinya Al-Kathiri sama tebal Al-Kathiri. Itu datuknya membuat Al-Kathiri, bukan habaib dari Arab biasa saja. Tapi mereka muhibbin, cinta kepada Ahlul Bait, kepada habaib. Minta kepada orang-orang Tarim agar mengirim salah seorang di antara anak cucu mereka untuk berangkat ke sana dan mencetus anak keturunan di situ. Lalu mereka bermusyawarah dengan tokoh Alawiyin setempat yang ada di kota Tarim, yang ketika itu yang menjadi naqib atau pimpinannya adalah Naqibul Ashraf Al-Habib Ahmad bin Alwi Bajahdad. Mereka lalu kemudian singkat cerita menunjuk Al-Imam Al-Habib Taha bin Umar As-Safi As-Segaf untuk pergi ke sana. Awal mula Al-Habib Taha bin Umar As-Safi menolak. Kata beliau, saya tidak akan meninggalkan kota Tarim. Dulu ayah saya saja ketika disuruh memilih antara Sewun dan Tarim, beliau memilih Tarim. Nah, saya juga ikut sama seperti ayah saya memilih kota Tarim saja. Iya, daripada Sewun begitu. Walaupun keluarga beliau dari pihak ibu Al-Banajjar banyak di Sewun sana, tapi beliau tidak ingin di Tarim saja. Dipaksa dalam riwayat itu Al-Habib Ahmad bin Alwi Bajahdad tawajjah ilallah, itu berdoa kepada Allah Ta'ala 20 hari agar dibukakan hatinya Habib Taha bin Umar As-Safi pergi ke sana. Akhirnya beliau dipanggil lagi, lalu kemudian beliau mau, tapi dengan 3 syarat. Syarat pertama, kata beliau, saya mau pindah ke Sewun, tetapi nanti ada satu bidang tanah yang ada di Sewun itu saya akan bangun masjid, dan satu bidang tanah itu kalian anggap sebagai Tarim. Saya mohon restunya. Maka mereka semua mengizinkan, sehingga khusus di bahagian tanah masjid yang dibangun Al-Imam Taha bin Umar As-Safi itu dianggap Tarim. Jadi andaknya di Sewun, tapi sebidang tanah tersebut dianggap kota Tarim. Sehingga apabila ada orang berdiri di situ lalu bersumpah, demi Allah saya sekarang ada di Tarim, maka dia tidak melanggar sumpah. Karena itu memang Tarim sebagian. Dikabulkan. Yang kedua, saya berharap nanti apabila bangun masjid sudah saya bangun, jangan sampai masjid itu kosong daripada sholat berjamaah.
Mereka pun mengaminkannya, dan alhamdulillah hingga sampai saat ini tidak pernah Masjid Thaha bin Umar As-Safi itu kosong daripada sholat berjamaah sampai saat ini. Bahkan ketika musim COVID-19 kemarin tetap ramai di sana berjamaah, dan gak ada jaga jarak. Alhamdulillah sehat semua tapi sini. Dulu pernah ada seseorang dari Al-Basaleh bin Al-Basaleh agak hadra. Nah, ini sebenarnya ya. Jadi dulu ada khaddam, ya pembantu keluarga besar Al-Thaha bin Umar As-Safi di Sengun sana, dari keluarga atau marga Basaleh namanya. Ini orang-orang yang muhibbin kepada keluarga keturunan Thaha bin Umar As-Safi. Suatu saat beliau telat sholat berjamaah. Kata beliau, saya ingat Al-Imam Thaha bin Umar As-Safi dulu minta agar masjidnya itu tidak kosong dari sholat berjamaah. Dah, saya mau sholat di sana dan saya mau buktikan, katanya. Tengah malam itu. Kenapa? Wallahu a'lam beliau jadi telat. Yang penting ketika itu jamaah sudah tidak ada. Akhirnya beliau yang basoleh tadi sembahyang. Ketika sembahyang di sana baca Fatihah, waladdallin. Dengar di belakang, amin. Sang ramian dengarnya hutik tahajud itu. Siapa mana terus saya sembahyang sampai salam doa, dia telat kosong, gak ada siapa-siapa. Akhirnya beliau keluar daripada masjid itu, dan beliau percaya bahwa ternyata Masjid Thaha bin Umar As-Safi itu tidak pernah kosong dari salat berjamaah, baik dari kalangan manusia atau kalangan malaikat atau kalangan muslimin dan mukminin dari bangsa jin. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, beliau minta kepada habaib-habaib yang ada di Tarim, termasuk tokoh-tokohnya, agar jangan sampai waktu dan masa berlalu kecuali di zaman itu di antara dzurriyyat dan keturunan beliau dikenal dengan keilmuannya. Dan alhamdulillah sampai saat ini tidak ada masa berlalu kecuali anak cucu Al-Imam Thaha bin Umar As-Safi pasti memegang peran keilmuan di setiap zaman. Tahu Habib Abu Bakar As-Saggaf Gresik, itu As-Safi, dari keturunan Thaha bin Umar As-Safi, jadi ulama besar di zamannya. Sebelum beliau ada juga Al-Imam Abdurrahman ibn Ubaidillah As-Saggaf, itu juga termasuk turunan Thaha bin Umar As-Safi, alim sezaman dengan Habib Ali Al-Habsyi. Bahkan beliau sering berdiskusi dengan Habib Ali Al-Habsyi, diakui keilmuannya oleh para ulama. Khairuddin Az-Zarkali mengarang kitab Al-A'lam, beliau memuji Ibnu Ubaidillah ini akan keilmuannya. Bahkan setiap ulama-ulama yang disebutkan di dalam kitab Al-A'lam, beliau hanya menyebutkan satu atau dua lembar saja di dalam karangannya itu. Tetapi begitu membahas tentang biografi sejarah hidup Ibnu Ubaidillah As-Saggaf, itu beliau menyebutkan sampai 3, 4, 5 lembar halaman. Dan beliau mengakuinya, kealimannya. Dan ini juga anak cucu daripada Thaha bin Umar As-Safi. Lalu kemudian setelah Al-Imam Al-Habib Abu Bakar Gresik, ada lagi di setelahnya, itu Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf. Itu Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf Jeddah. Itu asal muasal beliau bukan di Jeddah tinggalnya, di Sewun sana. Cuman karena dulu ada fitnah komunis, syuyu'iyah, komunis, lalu ulama-ulama dibantai dan dibunuh, beliau menyelamatkan diri, lalu kemudian pergi ke Hijaz, ke Saudi Arabia, dan bertempat tinggal di Jeddah sana, radhiyallahu anhu arda. Itu juga kutub di zamannya, Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, termasuk di antara anak cucu Al-Jad Al-Imam Thaha bin Umar As-Safi. Nah, itu adalah doa yang dipanjatkan beliau untuk anak cucunya. Jadi tidak ada waktu berlalu, dalam setiap zaman pasti ada anak cucu Al-Imam Thaha bin Umar As-Safi yang memegang kiprah keilmuan, bendera keilmuan. Itu ada yang mastur, ada yang masyhur. Itu yang terkenalnya. Yang masturnya banyak lagi, banyak di Sewun itu ulama dari bangsa As-Saggaf itu banyaknya luar biasa. Cuman banyak yang mastur, yang khumul. Mereka gak suka tenar, gak suka dengan kesyuhrahan. Mereka lebih suka khumul.
Begitulah. Nah, dan ini Al-Habib Muhammad bin Umar bin Hud As-Safi As-Segaf, ini keluarga kita satu jalur. Datuk Sidin namanya Umar bin Toha, Datuk Ulun ngarannya Abdurrahman bin Toha. Umar bin Toha bading sanak. Umar dan Abdurrahman bading sanak. Umar bin Toha dan Abdurrahman bin Toha itu bading sanak. Jadi Sidin ini amun keluarga dari pihak laki-laki hanya ada di Banjar di sini. Yang banyak tuh di sini keluarga yang dari pihak laki-laki. Tapi dari pihak Ibu Sidin ada di Bangil sana keluarga juga dari pihak Ibu Sidin. Sambatannya akhwan. Akhwan itu keluarga dari pihak ibu. Dan kebetulan anak Sidin yang perempuan nikah dengan keponakan Habib Taufik, keponakan Habib Taufik, Ibnul Akh dan Habib Taufik, Zawj bintak. Jadi Habib Taufik itu punya saudara di Sewun sana, namanya Habib Hussein bin Abdul Qadir. Habib Hussein bin Abdul Qadir itu kakak Habib Taufik Sa'abah yang lahir di sana. Habib Taufik lahir di Pasuruan. Punya anak namanya Abdul Qadir bin Hussein bin Abdul Qadir, ponakan Habib Taufik. Nah itu kawin sama anak beliau. Jadi beliau kalau kesini juga mampir ke Habib Taufik. Kemarin hadir di Haul Gresik bersama Habib Taufik As-Segaf. Dari pihak ibu ada keluarga di Bangil, dari pihak ayah ya di sini di Banjar Lehari. Beliau juga sempat sewaktu Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf masih di Sewun ikut hadir di majelisnya. Dan beliau juga pernah melihat Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf, murid kesayangan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Durar. Hidup sekampung, kampungnya itu juga. Sehingga ketika Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf wafat, umur beliau Habib Muhammad bin Umar bin Hud ini masih 6 tahun dan sempat menyaksikan hadir jenazah Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf, ikut melayat jenazah beliau. Habib Ali Habsyi pernah mengatakan, bakhta man ra'ahum aw ra'a man ra'ahum. Beruntung orang yang pernah melihat mereka, orang-orang soleh itu, atau melihat orang yang melihat mereka, atau melihat orang-orang yang melihat mereka. Kita tidak pernah melihat Habib Ali Al-Habsyi, tapi kita sering membaca maulid beliau. Tetapi kita bisa melihat orang yang melihat murid Habib Ali Habsyi, dan murid Habib Ali Habsyi tentunya melihat Habib Ali Habsyi. Mudah-mudahan dengan demikian kita dikumpulkan dan digolongkan bersama mereka. Al-Habib Umar bin Hud, Al-Habib Muhammad bin Umar bin Hud ini, beliau melihat Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf. Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf melihat gurunya Al-Habib Ali Al-Habsyi. Dan juga beliau bertemu dengan Habib Abdul Qadir bin Muhammad As-Segaf. Maka kita dalam momen yang sangat mulia ini meminta kepada beliau untuk mentalkinkan kita kalimat tauhid, supaya ini menjadi pengikat dan penghubung antara kita dengan guru-guru beliau yang pernah beliau jumpai ketika mereka masih hidup, sehingga kita memiliki ikatan batin dengan mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Fadhal ya habib. Allahumma salli wa sallim alaihi. Muhammadur Rasulullah.
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كلمة حق كلمة حق عليها نحيا عليها نحيا وعليها نموت وعليها نموت وعليها نبعث وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين إن شاء الله من الآمنين آمين. رتب الفاتحة. الفاتحة سيدنا رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى أخوانا كلهم المسلمين أصحاب التابعين وروح أبونا آدم الله وابنون المؤمنين لا رسول أصحاب رسول الله هيرين رسول الله وصور رسول الله خلف رسول الله بكر عثمان علي حمزة العباس عبد بن العباس ثم إلى روح سيدنا فاطمة الزهراء خديجة الكبرى عائشة الرضوى جميع أسباب المصطفى حسن والحسين علي زين الدين جعفر الصادق محمد الباقر عبد الحرير دين نصر القاضي وشيخ القادر الجيلاني سيدنا عيسى اللقيب ما يروح سيدنا الهاجر الله أحمد بن عيسى روح عبد الله بن أحمد علي بن عبيد الله محمد بن علي صاحب الصوم علي بن علي وخالد عن قسم محمد بن علي صاحب الرباط ونفقه المقدم محمد بن علي علي محمد الثاني حبيب عبد الرحمن السقاق شهاب الدين أبو بكر عبد الله بن عبد الله أبو بكر بن دروس الشيخ أبو بكر بن سالم حبيب طه بن عمر الصديق بن عمر الصافي محمد بن عمر السقاق بن طه بن عمر السقاق ما يدار روح حبيبي ما يدار روح سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن طه بن شيخ بن عمر الحبيب سالم بن علي بن المحتار بن عبد الرحمن بن طه بن عمر بن شيخ بن عمر السقاف ما أرواح والدينا ووالديكم أمواتنا أمواتكم أموات المسلمين أجمعين ثم أن الله تغشاهم برحمة ومغفرة وأن الله يغيث المسلمين فرة المسلمين على المجرمين اللهم نسألك دقيقة نصوحا في بين روحك اللهم نبأت نعبدك فلا تدعنا فساد نقمتك اللهم اسقى زيادة في الدين وبركة العمر صحة زيادة عند الموت مغفرة من الموت وعفو عند الحساب وغير من العذاب ونصيب من الجنة وأن بظلنا نصر وصد النظر لوجه الكريم صلى الله عليه الكريم ثم بلغنا إياكم حي بيت الحرام زيارة النبي عليه الصلاة والسلام وأن تجعله شفيعا لنا اللهم لا تسكننا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعة وفي الجنة ورده واغفر لنا سبحانه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى رسول طول العمر في طاعتك على مرضاه ورضاه في رزق واسع له اللهم احفظ أولادنا جبنا برهم ولا تسلط علينا عليهم لا يخافك لا يرحمهم واحفظهم من كل شر وحسد وما يرجو وشيطان وباغي وحاسد اللهم فكهم في الدين وفتحهم في العلم والعمل ومن عمر هذه الزاوية وشفق عليها ساحبا ولاحقا وطلابها افتح لهم في العلم والعمل وفقهم في الدين وعلى من واسلفنا الصالح في الدنيات والكلانيات والدنيات وشفعهم فينا على ما فينا على ما يرضى رسوله صلى الله عليه وسلم في سر الفاتحة. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربنا علمنا الذي ينفعنا ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل الكفر أنثى وذكر ربنا وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلنا أتقيا علماء نرضى بالخير نكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.